بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam Mas Firman. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik dan tetap puasa ini. Alhamdulillah. Ya. Di sore bukan sore Ustaz Ya, masih siang ini Mas. Buka puasanya masih lama nanti insyaallah. Ya, ya. Iya, Ustaz, di siang hari ini kita akan bahas salah satu bidang pendidikan ya dengan tema apa Ustaz temanya? Ya, ini strategi belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya. Menarik sekali sahabat saya untuk Ya. kita perbincangkan di siang hari ini. Jadi mungkin bisa diberikan opening dulu Ustaz, Ya. seperti apa gambaran tema pada siang hari ini. Ya, terima kasih Mas Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mentari FM yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada siang hari ini, pada Senin yang ketiga, alhamdulillah kami bisa secara rutin mengisi materi berkaitan dengan pendidikan umum di Menteri FM ini. Dan pada kesempatan siang hari ini, yaitu pada tanggal 18 Mei 2020 ini, saya akan menyampaikan materi yaitu dengan belajar di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi materi ini saya kira cukup penting untuk kita ketengahkan supaya khalayak umum itu bisa memiliki satu gambaran, ya paling ke alternatif dalam mendidik putra-putrinya di tengah pandemi yang sampai sekarang ini belum bisa tahu kapan redanya. Yang penting ini sebagai sebuah ikhtiar bagi kita di dunia pendidikan untuk senantiasa memperhatikan berkaitan dengan yaitu perkembangan anak-anak kita terutama dalam hal pendidikan. Nah, begini Mas Firman, bahwa fakta yang terjadi adalah pandemi COVID-19 ini merata di seluruh Indonesia, dan kemudian tentu semuanya sudah paham bahwa dengan adanya wabah ini seluruh lini atau sektor kehidupan itu mengalami kendala. Salah satunya adalah di dunia pendidikan. Maka sejak sudah beberapa pekan yang lalu dunia pendidikan sudah dinyatakan libur secara nasional menurut kebijakan pemerintah, sehingga anak-anak dalam arti libur itu bukan berarti anak-anak tidak ada layanan pendidikan, tetapi melalui surat edaran dari pemerintah nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus COVID-19 ini, maka diatur dalam surat edaran itu supaya menjadi acuan bagi ya gubernur, bupati, wali kota, dan diteruskan ke dinas pendidikan dan sampai ke sekolah berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan ada 4 hal berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan proses pembelajaran, Mas Firman. Ada 4 hal. Pertama, dalam proses pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini, yang pertama adalah yaitu dalam surat edaran disebutkan pertama adalah belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Pertama itu. Kemudian yang kedua adalah belajar di rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, bukan lagi seperti pembelajaran di kelas ya, tapi dengan diarahkan atau difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas dan tugas pembelajaran itu bisa di kreativitas sesuai dengan kondisi masing-masing, karena akses internet, akses informasi atau akses apapun itu berbeda antar satu daerah, maka harus dibuat heterogen. Yang terakhir yaitu tentang asesmen atau penilaian itu tidak hanya kuantitatif atau dengan angka, tapi dengan kualitatif. Jadi 4 hal itu yang menjadi regulasi nasional dituangkan dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 lewat kementerian, dan tentu ini
menjadi pegangan bagi para pendidik untuk menindaklanjuti di sekolah dan akhirnya nanti anak-anak atau siswa itu memperoleh layanan pendidikan yang baik. Seperti itu Mas Firman. Ya, berarti dengan adanya pandemi COVID-19 ini bukan menyurutkan pendidikan di Indonesia. Betul, betul, ya. Tapi juga harus ditangani dengan strategi-strategi yang sudah betul. Ya. Baik, Ustaz, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Ya, terima kasih. Dan tadi sudah diberikan poin-poin pembelajaran di pandemi COVID-19 ini, sahabat sehat. Nah, kita akan jelaskan lebih lanjut untuk Ya, terima kasih Mas Irfan dan para pendengar dimanapun berada yang berbahagia, bahwa tadi sudah saya sampaikan ada 4 hal yang menjadi fokus dalam diskusi atau mimbar pendidikan umum di Antara FM ini, sesuai dengan surat edaran dari pemerintah bahwa ada 4 hal berkaitan dengan bagaimana cara proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama tadi adalah belajar dengan melalui daring atau dalam jaringan jarak jauh, yang di sini adalah dengan pendekatan pembelajaran pembelajaran bermakna gitu ya, pengalaman. Artinya karena situasi dan kondisi bahwa pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara klasikal di kelas, sehingga pembelajaran itu dilaksanakan dengan jaringan atau dalam jaringan metode jarak jauh. Nah, memang ada beberapa kendala-kendala dalam sistem pembelajaran daring itu. Pertama adalah jika nanti daerah atau situasinya itu jauh dari sinyal gitu ya, maka akan ada problem gitu ya. Misalnya kalau dengan metode pembelajaran dengan internet ini, kalau bagi anak-anak bangsa yang tinggalnya di pelosok-pelosok itu kan jadi persoalan gitu, karena tidak bisa mengakses sesuai dengan harapan bersama gitu ya. Nah, namun sesungguhnya meskipun kondisinya beragam, alhamdulillah ini pemerintah juga melalui kementerian sudah meluncurkan program pembelajaran lewat TVRI. Karena kalau TVRI itu saya kira bisa menjangkau semuanya gitu ya. Bisa jangkau. Dan saya kira ini juga media radio itu penting. Radio itu bisa dijangkau, tapi lewat level kota, kabupaten sesuai jangkauan radio itu. Nah, karena jadi tidak mematikan langkah untuk pembelajaran, meskipun dalam pembelajaran sistem online itu dengan media internet ada kendala, itu bisa dengan sistem lain, ada fasilitas itu ya, lewat tadi saya sampaikan lewat televisi, kemudian juga lewat radio gitu ya. Nah, ini problemnya pun sebenarnya tidak hanya pada aspek anak-anak gitu ya, guru pun juga ada problem gitu ya. Ya, guru misalnya guru itu tinggalnya di daerah-daerah terpelosok itu juga ada masalah. Mau bagaimana caranya kan juga repot kan gitu ya. Maka solusinya adalah bisa dengan tidak harus setiap hari online, tapi misalnya 1 pekan sekali. Nanti guru itu bisa naik gunung atau panjat pohon, mencari sinyal dulu atau ke kota sebentar, sepekan sekali bisa. Di tugasnya atau belajarnya sepekan sekali, tapi nanti meliputi 1 pekan. Itu teknik-teknis ya, saya kira dari teman-teman guru, teman-teman dosen itu sudah bisa memanage supaya tetap ada proses pembelajaran. Nah, kemudian sesuai dengan regulasi dari pemerintah bahwa pembelajaran bermakna. Nah, sebenarnya ini penting sekali. Kalau di dalam khasanah pendidikan itu ada salah satu tokoh yang memang menggulirkan pemikiran pembelajaran bermakna atau meaningful learning gitu, bahasanya gitu, meaningful learning, pembelajaran bermakna. Ini bermula dari pemikiran seorang pemikir pendidikan psikolog Amerika, yaitu David Ausubel gitu ya, bahwa pendidikan bermakna ini sebagai sebuah respon terhadap pendidikan yang hanya mengedepankan kognitif atau aspek intelektual gitu ya. Jadi kalau pendidikan yang menggunakan pendekatan aspek intelektual, misalnya hanya membaca, menghafal, itu saya kira dalam perspektif pendidikan bermakna itu ya kurang bisa menyeluruh. Nah, maka yang dimaksud dengan pembelajaran atau pendidikan yang bermakna itu adalah
bagaimana antara pengetahuan, sikap, keterampilan itu ada kolaborasi dalam proses pembelajaran. Nah, yang diharapkan dalam situasi di tengah pandemi COVID-19 ini diarahkan ke sana itu ya. Bukan sekedar anak-anak diminta untuk hanya mengedepankan kognitif atau aspek intelektual, tetapi juga sikap dan keterampilan. Ya, contohnya adalah anak-anak diminta untuk mengidentifikasi secara sederhana, misalnya bagaimana cara mengantisipasi supaya tidak terjangkit virus corona misalnya itu ya. Itu kan jadi dalam alam pikiran anak-anak itu sudah ada, misalkan anak SD gitu ya. Misalnya anak SD itu sudah memiliki persepsi tentang corona itu bagaimana gitu ya. Oh, ternyata itu virus itu tidak terlihat secara kasat mata. Nah, kemudian bisa tertular oleh siapapun dan kapanpun atau dimanapun, karena tidak terlihat itu. Nah, persepsi anak atau pandangan anak tentang virus itu sudah ada. Maka guru tinggal memberi stimulus ya, atau rangsangan tentang misalnya ada pertanyaan bagaimana cara untuk menghindari supaya tidak terjangkit virus corona atau COVID-19 ini. Maka anak-anak sudah dapat merespon, oh caranya, karena pengalaman hidupnya itu ada. Jadi itu bermakna dan itu dialami langsung oleh anak-anak gitu ya, dialami langsung anak. Nah, kemudian di sisi lain, misalnya lagi kalau misalkan di tingkat dewasa ya, anak-anak perguruan tinggi atau apa gitu, seperti itu, misalkan berbicara corona ini pada level yang lebih mungkin analisisnya lebih dalam, lebih tajam. Hubungannya antara gejala wabah corona ini dengan masalah kemiskinan. Kemudian ini kan hubungannya dengan PHK atau pengangguran. Nah, ini nanti dalam pikiran mahasiswa atau siswa yang mungkin levelnya kelas menengah atas atau perguruan tinggi itu sudah memiliki pandangan tentang ekonomi, dampak ekonominya seperti apa, seperti itu. Ini punya makna dan anak itu nanti akan cepat merespon, dan dari berbagai respon itulah kemudian mereka bisa mengambil sebuah kesimpulan berkaitan dengan gejala yang sedang terjadi, seperti itu. Nah, itu ya, ini pertama berkaitan dengan masalah tadi metode pembelajaran yang tentu tidak hanya sekedar ada soal dikerjakan, tetapi ada makna-makna di balik, seperti itu. Ya. Itu ya. Dengan adanya kita memberikan stimulus atau pengetahuan sedikit ke anak ya terkait COVID-19, mungkin juga bisa diberikan edukasi ya Ustaz ya, tentang itu nanti cuci tangan yang baik seperti apa, kemudian harus ke medis untuk menjaga kebersihan seperti itu. Iya, betul. Ya, diantaranya seperti itu. Itu langkah-langkah kan atau antisipasif, dan anak itu mungkin akan memiliki khasanah dan bisa melebarkan wawasannya berkaitan dengan masalah yang ada. Jadi tidak misalnya sekarang isunya itu masalah pandemi COVID-19. Bicaranya masalah tentang yang materi yang lain yang tidak terlalu sinkron lah, itu kurang menarik. Jadi ya meskipun itu nanti dalam kurikulum, maka di dalam surat edaran kementerian sudah jelas. Jadi tidak harus guru itu menyelesaikan kurikulum seperti kejar tayang, tidak. Jadi disitulah ada fleksibilitas, ada kreativitas dari pendidik untuk mendorong bagaimana anak-anak itu bisa memiliki khasanah lebih luas dan tidak merasa terbebani gitu lah, terbebani gitu. Beda kalau tatap muka langsung dengan klasikal, itu anak-anak bisa langsung diberi pengarahan dulu. Tapi kalau jarak jauh kan pemantauannya kan juga sulit gitu. Akan sulit. Maka dengan cara seperti itu maka anak akan lebih merespon tugas atau tugas belajar dari guru akan direspon karena berkaitan dengan kondisi yang ada, kontekstualnya ada. Nah, di sisi lain gitu Mas Firman ya, bahwa pembelajaran bermakna ini bisa terjadi paling tidak pertama adalah materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Jadi tadi kan bermakna ya, bermakna potensial. Dalam arti tidak pasif, tidak materi itu tidak ada gunanya, tidak. Tapi materi yang punya nilai manfaat, asas manfaatnya ada. Maka di situ anak-anak terangsang mencari jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan yang ada gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah anak yang akan belajar harus bertujuan belajar bermakna gitu ya.
Maka ini membuat perubahan cara pandang belajar anak-anak. Kalau belajarnya sekedar berhitung, membaca yang di situ tanpa makna, maka diarahkan belajar itu ada maknanya gitu loh. Misalnya kalau dalam pendidikan Islam, misalnya begini, banyak disampaikan oleh seorang ulama, Dr. Yusuf Qaradawi, bahwa belajar matematika itu untuk mendorong anak jujur gitu. Misalnya berhitung 2 tambah 2, 4 itu jujur mas. Tapi kalau 2 tambah 2 kok 3 itu korupsi 1 gitu ya, korupsi 1. Jadi ini bermakna. Maka sebenarnya belajar matematika sebenarnya itu kejujuran ya, kejujuran. Kalau membagi ya misalnya 10 bagi 2 ya 5 itu jujur. Kalau 10 bagi 5 kok jawabannya 1 berarti itu ada yang dikantongi gitu. Nah, jadi ini maknanya ada. Dan saya kira itu harus oleh guru atau pendidik dosen, saya kira bukan diwacanakan, bisa direalisasikan dalam konsep pembelajaran supaya dalam setiap interaksi walaupun lewat jaringan media sosial itu bisa memiliki makna atau bermakna gitu ya, seperti itu. Yes. Saya kira gitu, Mas Firman. Ya. Ya. Baik, sahabat sehat, kita akan melanjutkan perbincangan pendidikan umum, tapi setelah jeda berikut ini. 98 MHz Mentari FM Radio Kesehatan Solo. Baik, Ustaz, kita lanjutkan perbincangan seputar pendidikan pada siang hari ini. Monggo, Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi tadi berkaitan dengan metodologi, dan saya kira ini sebuah ya bisa dikatakan alternatif ya. Saya kira teman-teman guru, teman-teman dosen memiliki metodologi dalam mengajar masing-masing ya, sesuai dengan karakter dan kemampuannya gitu ya. Namun ini sebagai sebuah alternatif metodologi, yaitu pembelajaran yang bermakna, meaningful learning gitu ya. Nah, jadi sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan bagaimana beberapa penjelasan tentang pembelajaran yang bermakna. Nah, saya lanjutkan lagi bahwa pembelajaran bermakna itu harus logis gitu ya. Jadi tidak sesuatu yang di luar nalar gitu ya. Jadi pembelajaran itu logis, bisa diterima oleh akal gitu ya. Maka kalau pembelajaran bermakna itu bisa diterima oleh akal, maka dia harus menyesuaikan juga kemampuan anak-anak atau di SMP, SMA, perguruan tinggi itu berbeda-beda. Tidak bisa seorang pengajar itu memberikan bobot pembelajaran, materi pembelajaran anak SD dengan SMP kok disamakan, nggak bisa. Maka harus ada grade yang tentu itu teman-teman guru bisa memahami masalah grade atau tahap-tahap dalam pembobotan materi gitu ya. Nah, ini logis. Jadi logis. Misalkan anak SMA itu diminta untuk menganalisis mengapa kok pasar sepi di tengah pandemi corona, itu bisa menjawab. Tapi kalau anak SD kelas 2 kok diminta analisis, nggak bisa itu. Mengapa kok pasar sepi? Ya jawabannya aneh-aneh nanti gitu ya. Nah, ini persoalan supaya menjadi ditekan bahwa meaningful learning atau pembelajaran bermakna itu betul-betul nanti bisa bermakna, karena memang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang memang logis atau masuk akal gitu ya. Nah, kemudian meaningful learning, jadi itu harus dikaitkan dengan informasi baru dan konsep-konsep yang relevan yang terdalam dalam struktur kognitif seseorang atau pengetahuan seseorang. Jadi tidak sesuatu yang mengada-ada, jadi ada relevansinya. Tadi kan sudah saya contohkan bagaimana dalam satu masalah-masalah yang dilontarkan ketika dalam masa COVID-19 ini, jadi diberi persoalan-persoalan yang nanti di situ menjadi perangsang supaya anak-anak itu berpikir benalar berkaitan dengan itu. Itu saya kira juga bisa banyak hal ya. Misalkan dalam pembelajaran tentang ibadah ini dalam agama ya, di dalam pelajaran agama. Ini sangat banyak bisa diterapkan pembelajaran agama di masa pandemi ini sangat bagus gitu ya. Misalkan anak-anak kan jarang di luar ya.
jarang di luar dan lebih banyak konsentrasinya di rumah, apalagi di bulan Ramadan. Nah, ini saya kira ini kesempatan untuk orang tua itu memberikan sebuah memanage di internal gitu ya. Di internal rumah misalnya diberi jadwal anak-anak nanti pagi tadarusan, kemudian nanti agak jam 9 nanti misalkan anak menghafal nanti setoran hafalan atau apa, dipantau sholat duhanya, kemudian sholat rawatibnya. Nah, ini saya kira guru agama itu juga bisa menerapkan metode ini dengan pantauan-pantauan yang terukur gitu ya, dengan yang terukur. Saya kira juga bisa gitu ya, karena pas ini momentumnya di bulan suci Ramadan, apalagi semangat ibadahnya tinggi dan sholatnya kan tidak harus ke masjid sekarang ini. Jadi sesuai dengan regulasi Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama maupun dari Perserikatan Muhammadiyah, ibadahnya dilaksanakan di rumah. Nah, ini saya kira pendidikan agama yang nanti bisa diterapkan. Ini sebagai sebuah harapan untuk sebagaimana firman Allah itu kan, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ini implementasinya. Nah, kalau orang tua itu bisa mengendalikan itu nanti bagus ya. Tapi kalau orang tua tidak punya bekal ilmu agama, ini jadi persoalan. Jadi persoalan karena kan tidak punya bekal ilmu agama, sehingga anaknya itu hanya dibiarkan saja dalam bahasa terlantar, tidak ada santunan keagamaan, tidak ada santunan pengetahuan, tidak ada santunan pendidikan yang lain, sehingga anak itu dia sendiri liar, bebas, tidak ada yang mengatur. Tapi kalau orang tua itu walaupun pendidikannya rendah tapi punya bekal-bekal pengetahuan pendidikan, insya Allah anaknya bisa dikondisikan sedemikian rupa sehingga lebih bermakna itu ya. Walaupun itu tidak masuk dalam kurikulum di sekolah ya, tapi dengan dorongan pembelajaran bermakna ini insya Allah meskipun kondisi pandemi bisa berjalan pendidikan anak-anak, dan anak-anak bisa belajar sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Nah, ini seperti itu. Oleh karena itu, pembelajaran bermakna merupakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pembelajaran yang menggembirakan, tidak menyusahkan ya, tidak membuat anak itu terasa terbebani, terlalu beban yang berat, tapi menyenangkan. Nah, kemudian informasinya pun juga bisa utuh diterima oleh anak karena anak diajak untuk berpikir ya. Jadi tidak hanya satu arah dari guru yang menyampaikan, tapi anak juga diajak berpikir, tahu dari tidak paham menjadi paham. Nah, jadi itu kan. Namun kita harus berpikir bahwa anak juga tidak dalam posisi kosong. Kita harus ada persepsi bahwa anak itu juga tetap punya bekal gitu loh. Kalau kita persepsinya anak kosong itu kan terlalu merendahkan ya, siswa atau anak-anak. Tapi kita berpikir bahwa anak juga punya potensi, punya bekal, walaupun seberapa guru itu menstimulus agar potensi yang ada itu bisa dikembangkan sebenarnya rupa lebih bagus, sehingga punya makna-makna yang bisa dibawa bekal untuk dalam menghadapi problematika kehidupan. Nah, tidak jarang kalau orang itu pintar secara akademik, kadangkala dalam menghadapi masalah itu kadang-kala mudah stres, depresi, karena memang khasanah secara empiris atau pengalaman belajarnya itu kurang, hanya berkutat pada sesuatu yang ada dalam struktur kurikulum saja, tapi tidak dibekali dengan penguatan khasanah yang lain, sehingga ketika ada masalah itu ya kurang bisa menyelesaikan dengan lebih luas. Karena apa? Karena hanya pelajari terus dengan kurikulum saja gitu ya. Kalau enggak, di luar itu enggak bisa menyelesaikan. Nah, ini kan. Maka dengan adanya pembelajaran yang bermakna ini insyaallah memancing dan memantik anak untuk lebih berpikir kreatif dengan pendekatan tadi realitas ya, dikaitkan dengan pengetahuan yang ada sesuai dengan pembelajaran yang ada. Insyaallah itu nanti akan lebih bagus. Misalkan pembelajaran matematika itu kan hitung-hitungan saja nanti akan sulit, tapi dikaitkan dengan misalkan seolah-olah di pasar ya, dengan transaksi jual beli, hitungan itu mungkin akan lebih mengena pengetahuan yang diinginkan dengan praktek jual beli yang ada, bisa dipahami dengan anak-anak seperti itu. Misalkan banyak kalau di kejuruan
perbankan itu lebih mudah anak-anak didorong untuk, karena kan ada praktek ya. Jadi pada hitung-hitungan kertas pintar ngitung, tapi kalau dihadapkan dengan fakta, misalkan dibawa ke bank atau koperasi untuk ngitung aja, kalau itu akan bermakna ya, seperti itu. Ya, gitu Mas Firman ya. Iya, Ya. Ya, terima kasih Mas Firman. Tadi yang pertama adalah berkaitan dengan kebijakan atau surat edaran dari kementerian berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh dengan metode daring ya, yaitu diarahkan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Jadi tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yaitu belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Nah, ini yang cukup menarik bahwa dari pemerintah sudah mengarahkan seperti itu. Maka kita mengenal istilah life skill ya, kecakapan hidup gitu ya. Iya. Ini tentu bisa difokuskan, tadi sudah saya singgung berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Namun supaya lebih paham yang dimaksud dengan pendidikan kecakapan hidup ini, maka merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa yang dimaksud dengan life skill atau pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, kecakapan vokasional dan untuk bekerja atau usaha mandiri. Nah ini, jadi kecakapan itu tidak hanya menyangkut masalah psikomotorik saja, tidak hanya menyangkut masalah keterampilan ya, tetapi kecakapan hidup itu juga cakap personalnya, cakap sosialnya, intelektual maupun vokasional. Nah, kalau misalnya cakap secara sosial, ada temannya yang sakit, dia terdorong untuk menggerakkan sukarela mengumpulkan ya bantuan untuk menjenguk temannya. Ini kecakapan sosial. Ada empati, ada dorongan untuk berbagi terhadap kesusahan orang lain. Ini kecakapan sosial. Itu juga namanya life skill gitu ya, life skill. Nah, life skill ini apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini bisa didorong anak-anak untuk meningkatkan kecakapan sosialnya. Misalnya apa? Misalnya anak-anak didorong untuk mengumpulkan ya istilahnya itu uang yang biasanya untuk uang jajan saku setiap hari kan diberikan orang tua. Maka kalau masih diberi orang tua itu bisa disisihkan untuk ya memberi sesuatu yang nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini kan kecakapan sosial gitu ya. Atau kalau dalam dimensi pendidikan agama Islam itu guru mengajarkan anak-anak untuk misalnya belajar mendoakan orang yang sakit gitu ya. Nah itu kan untuk mendorong empati atau sosial gitu ya. Artinya begini, kalau berdoa itu jangan untuk dirinya sendiri gitu loh. Doa itu juga doakan orang lain. Nah ini, maka dilatih guru agama mengajari anak-anak itu misalkan untuk level SD gitu ya, mengajari anak-anak untuk belajar mendoakan orang sakit ya. Misalnya Allahumma Rabbanasi atibil basa isbihi wa anta syafi dan seterusnya. Nah ini doa untuk orang lain ya, agar diberikan kesembuhan bagi teman-teman saudara-saudara yang kita terdampak sakit karena virus corona. Ini namanya kecakapan sosial. Kecakapan intelektual ini juga banyak ya, bisa menyaring berita, menyaring informasi, kemudian memiliki argumentasi, alasan-alasan ketika ada persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan. Nah ini merupakan kecakapan intelektual. Sejauh mana intelektual itu atau secara kognitif ya, pengetahuan siswa itu didorong untuk lebih istilahnya itu dinamis ya, tidak hanya stagnan. Nah ini saya kira penting untuk meskipun di rumah saja kadang-kadang memang juga bosan ya, anak-anak di rumah itu bosan, wis cara-cara niki wis jeleh gitu, mau apa jeleh, jenuh gitu ya. Nah maka kadang-kadang kejenuhan itu akan memasung intelektual dan kreativitas kadang-kadang. Tapi juga ada orang yang jenuh itu akan mendorong kreativitas juga ada.
Jadi kejenuhan orang jenuh itu kadang-kadang juga orang bisa menciptakan hal-hal yang unik gitu seperti itu ya. Iya, bisa saja, tinggal kita mensikapinya bagaimana gitu ya. Maka sekarang kan ada dorongan misalnya misalkan pembelajaran tentang lingkungan ya. Lingkungan itu misalkan belajar sekarang ini daripada di rumah nganggur, gak ada apa-apa, membuat pot-pot bekas diisi ditanam biji lombok, biji tomat atau apa kan bisa nanti bermanfaat. Ini contoh gitu ya. Sambil di situ diamati dalam pembelajaran. Mungkin pembelajaran IPA masalah berkembang biak bisa dengan itu. Anak-anak mengamati dari proses menanam biji, misalkan biji lombok gitu ya. Diamati misalkan dari sana menanam biji, disiram, nanti mulai tumbuh berapa diamati terus. Itu akan punya pengetahuan ternyata seperti ini cara sistem perkembangbiakan atau sistem pertumbuhannya seperti ini, seperti yang diamati. Nah, itu akan bisa. Nah, life skill ya, kembali ke life skill tadi, maka sesuai dengan undang-undang bahwa ini didorong ke sana ya, supaya apa? Supaya kemampuan untuk berperilaku adaptif dan positif itu bisa dilaksanakan supaya tidak stagnan gitu ya, tidak stagnan. Nah, kemudian apa tujuan pendidikan kecakapan hidup itu? Di antaranya adalah yaitu mengaktualisasikan potensi sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problem yang dihadapi. Jadi setiap manusia kan punya potensi. Misalkan di kelas itu ada anak yang mungkin pelajaran matematikanya itu agak lemah, tapi dia pinter ngelukis ya, misalnya. Itu kan potensi. Dikembangkan gitu ya, dikembangkan. Ada anak yang pintar ngelukis tapi nggak bisa bernyanyi. Ada anak yang nggak pintar ngelukis tapi pintar nyanyi juga. Ada anak yang nggak bisa ngelukis juga ada gitu ya. Hanya bisa dia tapi bisa merenung. Tapi dia tuh kalau melamun betah. Oh ternyata dia bisa membuat puisi ya, ini bagus. Renungannya itu ya. Iya. Nggak bisa buat puisi, nggak bisa membaca, nggak bisa melukis. Tapi dia pada keterampilan ya, berusaha pinter. Nah ini bagus. Kelak saya enggak tahu kan orang-orang sekarang yang sukses kadang-kala dulu ketika di sekolah itu kayaknya hanya diem, suruh maju enggak mau, disuruh. Lah iya. Ya. Tapi setelah dewasa dia punya bakat, wah ngalah karo yang peringkat 1, bisa saja seperti itu. Orang enggak tahu karena potensi itu masih kayak saya meyakini bahwa pendidikan itu proses. Bukan hari ini gitu ya. Bukan hari ini tapi berproses gitu ya. Berproses. Mungkin dulu Mas Firman ketika SD ya enggak mengira sekarang jadi penyiar bisa ngomong apalagi didengar oleh orang banyak. Itu kan perlu keterampilan ya. Dan ternyata bisa dipelajari. Dan bakat itu juga bisa dikembangkan proses seiring dengan proses berjalannya waktu bisa dikembangkan gitu ya. Maka life skill ini penting gitu ya, life skill. Jangan menyepelekan, maka kita tidak boleh memvonis kamu bodoh, apalagi mengatakan kowe goblok. Nah, itu adalah kalau dalam pendidikan haram, itu redaksi itu dikata, apalagi seorang guru mengatakan itu. Berarti kalau mengatakan anak murid dirinya goblok, berarti yang goblok itu bukan muridnya itu ya. Yang goblok siapa? Nah, itu jadi persoalan. Ya, makanya itu. Nah, ini harus didoakan kalau memang belum bisa baik, jadi guru itu mendoakan dengan baik. Siapa tahu jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti itu. Nah, ini. Nah, potensi. Kemudian tujuan pendidikan kecakapan hidup yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan prinsip pendidikan yang berbasis luas. Nah, jadi tidak hanya fokus pada satu bidang tertentu. Sebenarnya begini Mas Firman ya, kalau ujian sekolah itu hanya matematika, bahasa Indonesia, kemudian IPA, itu sebenarnya juga mereduksi gitu ya. Kadang-kala anak itu dipaksa untuk hanya pinter 3 hal itu ya. Sementara yang pinter lain-lain itu kalau nilai matnya buruk, IPA-nya enggak baik gitu ya, PI-nya kurang, kemudian dirinya tidak lulus kan, kayaknya tidak adil gitu ya. Tidak adil kayaknya. Karena kan
siapa tuh anak yang nilai matnya tidak baik, IPA-nya nggak baik, BI-nya nggak baik, dia tadi saja pinter ngelukis, Iya, ada pinter potensi yang lain. dia bernyanyi, ada potensi yang lain ya. Tapi alhamdulillah ini syukur-syukur ini ke depan itu sudah tidak ada lagi ujian nasional yang tentu menggembirakan gitu ya. Saya cocok dengan kebijakan ini yang apalagi di regulasi surat edaran ini juga mencantumkan itu ya, dengan rapot gitu ya. Dan yang tahu anak pintar dan tidak itu kan gurunya gitu ya. Kalau yang buat soal-soal itu kan memang ada kisi-kisi ya, rambu-rambu, tapi yang ngerti itu kan gurunya gitu ya, ngerti gurunya. Lah ini, maka saya kira bisa mendorong anak-anak yang punya potensi dengan life skill itu akan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau school based management. Jadi penting sekali misalkan di satu daerah tertentu, kalau di Solo kan misalkan di daerah Laweyan, Batik Laweyan. Anak-anak di sana misalkan di SD, SMP atau pas sekitar sana kan diarahkan ke sana belajar cara batik, atau lagi di sana ada perusahaan bordir terkenal di sana di Pangkuyudan itu. Itu bisa diarahkan ke sana itu ya. Kita punya teman Mas Fahmi itu ya. Itu perusahaan yang sudah mulai berkembang pesat itu ya. Kan itu penting keterampilan hidup itu. Melamun atau apa, tapi nggak punya program sekolah yang diarahkan ke sana kan bisa, karena punya bekal membordir gitu ya, bagus ya. Tapi bordirnya yang benar gitu ya, tidak bordir aneh-aneh gitu. Nah ini life skill Mas Firman ya, life skill ya. Siapa tahu nanti kalau melamar perusahaan di sana ditolak, melamar istri ditolak, ditolak, membuat perusahaan gitu. Jadi ternyata memang ada latar belakang mengapa ada perusahaan bordir itu juga ada filosofi ya. Itu life skill, keterampilan tambahan gitu ya. Nah kemudian secara khusus bahwa life skill itu akan memberdayakan aset-aset atau kualitas yang tentu ini menjadi harapan dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya kuantitatif gitu ya, angka. Misalnya begini Mas Firman ya, kalau anak itu misalkan pendidikan agamanya 8 ya, 8, apakah bisa menjamin akhlaknya baik ya, kita belum bisa menjawab itu. Kalau nilai agama 8 harusnya kalau ini horizontal, kalau secara vertikal dibuat garis itu ya juga akhlaknya 8 gitu misalnya gitu ya, maka akan ketemu titik seimbang antara iya gitu. Tapi kenyataannya sekarang ini seperti apa gitu ya. Gampang nilai itu kan secara kognitif pengetahuan itu bisa dicapai, tapi secara efektif pemahamannya, sikapnya, kemudian apalagi psikomotoriknya ini yang perlu dibangun gitu ya, lebih bagus. Apalagi kita melihat fakta sekarang ini di masyarakat kita sekarang ini adanya korupsi, kemudian pembunuhan, ada pencurian. Nah ini yang gagal siapa ini dalam pendidikan, atau mungkin ya sosial, karena pendidikan tidak hanya di sekolah saja, karena bila pendidikan ada di situ ada orang tua, ada lingkungan. Nah, ini tentu juga berpengaruh terhadap prestasi anak-anak. Gitu Pak Mas Firman gitu masalah ini. Ya. Ya. Baiklah, jadi yang tentu pembahasan kita di sini karena terbatas waktu dan juga situasi seperti ini, maka harapan saya bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini tentu tidak menyurutkan insan pendidikan untuk terus mendorong agar anak-anak bangsa ini tetap bisa belajar. Maka justru dengan kondisi seperti ini akan melahirkan kreativitas yang tentu menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia, menjadi sejarah bagi dunia pendidikan, bahwa dulu pernah terjadi ini dan ada model-model pembelajaran yang nanti bisa diterapkan pada satu saat yang mungkin bisa dibutuhkan dalam situasi dan kondisi yang mungkin sama, memiliki kemiripan-kemiripan. Oleh karena itu kami secara khusus berikan apresiasi pada para guru, para dosen, para insan pendidikan yang telah bekerja meskipun
tidak bisa bertatap muka secara klasikal di kelas, tapi tetap juga memberikan pembelajaran pada anak-anak. Maka di teman saya di daerah Boyolali itu sempat karena kangen dengan anak-anak itu, dia mengajar tapi nggak ada muridnya, tapi mengajar jadi di meja itu diberi nama-nama anak itu ya, diberi kata lah itu, karena sudah kangen lah. Jadi memberi pembelajaran itu tapi tanpa murid, tapi muridnya diganti dengan nama di kertas meja-meja itu, karena saking sudah lama nggak ketemu dengan murid-muridnya. Ini semangatnya luar biasa. Nah, oleh karena itulah sekali lagi pendidikan adalah sebuah proses, tidak sekarang ini, tidak hari ini, masih terus berlanjut. Maka insya Allah dengan pendekatan-pendekatan yang humanis, pendekatan-pendekatan yang religius, insya Allah akan lahir generasi yang lebih hebat, lebih cerdas untuk kepentingan bangsa yang berperadaban ini. Saya kira demikian, Mas Riman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup dulu, dan dari saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syahril SAG MPDI, dosen ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, sudah menyampaikan pendidikan seputar strategi belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan insya Allah ilmu yang sudah disampaikan bermanfaat bagi sahabat saya dan masyarakat semuanya. Dan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Mentari FM, senantiasa budayakan hidup sehat karena sehat adalah gaya hidup. Salam sehat dan santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.